bin Abdurrahman Al-Attas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita sahibul majlis, saudara saya Al-Habib Abdullah Al-Attas. Begitu juga di sini hadir para habaib. Ada Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Cianjur Al-Habib Hud bin Idrus Al-Idrus. Begitu juga Ketua Majelis Syura DPD Front Persaudaraan Islam Jawa Barat Al-Muhtaram wal Mukarram Mama Kiai Haji Nahrawi. Begitu pula hadir di sini di tengah-tengah kita Ketua DPD Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas. Begitu pula yang tadi menyampaikan tausiahnya Habib Fuad Al-Attas, Habib Anis As-Segaf, semuanya para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, dan semua yang ikut andil baik secara moral ataupun material. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya namanya Muhammad. Ini kok dikit yang sholawat nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hati-hati, kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, sholawat itu gampang, pahalanya besar. Walakinnaha tahtaju ila taufiq
tapi hanya hamba-hamba pilihan Allah yang Allah izinkan lisannya nyamber sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya semakin baik kadar iman Anda, semakin nyamber lisan Anda ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hibail kiram, yang kita rayakan maulidnya, nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hampir setiap hari menyebut nama ini, saudara. Hampir setiap hari nggak lepas kita pasti nyebut nama ini, betul? Minimal sehari 5 kali di dalam salat kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang nggak paham apa arti kata-kata Muhammad, saudara. Banyak di antara kita nggak paham. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin singgung sedikit dari segi linguistik, dari segi bahasa, saudara. Apa arti kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari hammada yuhammidu tahmidan, isim maf'ul fahuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali ke akar kata thulathi, maka diambil dari kata hamida yahmadu hamdan. Apa artinya hamida yahmadu hamdan? Artinya memuji. Artinya apa? Memuji. Dirubah menjadi wazan fa'ala ditambahkan tasydid, saudara. Jadi hammada yuhammidu tahmidan. Saudara, salah satu kehebatan bahasa Arab, perubahan tasydid saja bisa merubah makna, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata qata'a, artinya memotong. Artinya apa? Memotong. Memotong. Tambahkan tasydid di atas to, jadi qata'a. Berubah artinya, saudara. Jadi memotong-motong. Padahal perubahannya hanya ditambahkan tasydid. Saya mau tanya, memotong dengan memotong-motong sama atau beda? Ya. Jawab yang kompak, sama atau beda? Ya. Memotong berapa kali? Kalau memotong-motong banyak atau tidak? Ya. Makanya ulama mengatakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan yufidu takthir wa takrir, menunjukkan arti banyak, berulang-ulang. Kalau kita kembali ke kata-kata Muhammad, diambil dari hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, ditambahkan tasydid jadi hammada yuhammidu tahmidan, artinya memuji-muji. Kalau isim fa'il dari hamida yahmadu fahuwa mahmud, terpuji sekali, saudara. Tapi isim fa'il, isim maf'ul, mohon maaf, isim maf'ul dari hammada yuhammidu tahmidan bahwa Muhammad, artinya apa, saudara? Berarti selalu dan selalu dan selalu dipuji, dipuji, dipuji di langit dan di bumi Sayyiduna Muhammad. Makanya saudara, ulama mengatakan apa? Summiya Muhammadun Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad dengan Muhammad yang selalu dipuji-puji? Kenapa dinamakan demikian? Likathrati khisalihil hamidah, saking banyaknya, saudara, sifat yang terpuji pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai-sampai Pak Bu Al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dalam qasidah burdahnya, da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillah
له حد فيعرب عنه ناطق بفمه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكبي. Kalau saya terjemahin pakai bahasa Betawi, lu mau puji Nabi, puji dah. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakin. Lu mau puji Nabi, puji sebisa lo, puji sesuka lo. Batasannya cuma satu. Da'mada'athun nasara fi nabiyihim. Di hadis Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Bagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam? Menganggap Isa bin Maryam atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau anak Tuhan, saudara. Itu yang dilarang oleh Nabi. Artinya apa? Kalau kita perhatikan hadis ini dengan baik, saudara, Nabi ngelarang kita berlaku seperti orang Nasara berlaku kepada Isa bin Maryam, yaitu menuhankan. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Cianjur, dari kecil kita maulidan, muji Rasulullah. Apa ada di antara kita yang menuhankan Rasulullah? Jawab yang kompak. Apa ada yang menuhankan Rasulullah? Tidak. Artinya apa? Nabi sebutin larangannya cuma satu. Saking banyaknya yang boleh, saudara. Batasannya cuma satu. Selama kau tidak menganggap Nabi sebagai Tuhan, puji sesukamu. Angkat setinggi-tingginya, saudara. Makanya kata Imam Busiri, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Nisbatkan kepada Rasulullah kemuliaan apapun yang kau inginkan. Nisbatkan kepada Rasulullah keagungan apapun yang kau inginkan, dengan apapun yang kau bisa, dengan syairmu, dengan kata-katamu, dengan suara indahmu, dengan qasidahmu, dengan majlismu. Nisbatkan semua kebaikan pada Rasulullah. Tapi meski demikian, saudara, fa inna fadla Rasulillah, sehebat apapun kau nisbatkan kepada Rasulullah, maka keistimewaan Rasulullah nggak akan pernah engkau jangkau hakikatnya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikul salat ala Nabi. Masya Allah. Makanya Pak Bu, Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang maulidnya kita baca di mana-mana, maulid diba, saudara. Luar biasa. Imam Abdurrahman Ad-Daibai setelah panjang lebar muji Rasulullah di maulidnya, saudara, dari awal maulid sampai akhir maulid beliau puji Rasulullah dengan berbagai pujian yang begitu luar biasa. Tapi di akhir beliau ngaku, saudara. Apa pengakuan beliau di akhir maulidnya? Kata beliau, fama asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala 'ului maqamih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai, setelah panjang lebar muji Nabi ini, setelah panjang lebar muji Nabi, beliau ngomong apa terakhir? Fama asan yuqaddiman nasarul Quran. Kalau seorang sosok sudah disifati oleh Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Ada sosok dipuji oleh Al-Quran dari Allah langsung, kita memuji apa lagi, saudara? Al-Quran yang dimuji Rasulullah. Allah mengatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah puji dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat lain Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qurdi mengatakan, apa saudara, di Al-Quran ada lebih dari 35 ayat, saudara. 35 ayat lebih yang isinya pujian secara untuk Rasulullah, baik secara eksplisit atau secara implisit, baik secara tersurat atau tersirat, saudara. Makanya Imam Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, fama asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran.
Kalau seorang sosok sudah dipuji Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Wa araba an fadailihi Taurat wal Zabur wal Injil wal Furqan. Saudara, kalau Al-Quran muji Rasulullah wajar, karena Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah. Rasulullah sudah dewasa, sudah hidup saat itu, saudara. Tapi sebelum Rasulullah lahir, Taurat, Injil, Zabur yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, saudara, semuanya memuji baginda Nabi Muhammad. Allah yang muji, saudara. Kalau Allah sudah muji, mau apa lagi pujian manusia, ibadallah? Mau apa lagi pujian manusia? Bahkan Imam Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Allah menggabungkan pada Nabi antara melihat Allah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa kalimullah, bas Nabi Allah Musa hanya berbicara dengan Allah, tapi nggak melihat Allah. Tapi satu-satunya di dunia ini, saudara, yang Allah izinkan untuk melihat dan berbincang dengan Allah, satu-satunya hanya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu barengkan nama Allah dengan nama Nabi, saudara. Selalu Allah barengkan, ibadallah. Saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat Cianjur, jawab yang keras semuanya. Andai kita syahadat nyebut nama Allah, tapi di syahadatnya nggak mau nyebut nama Nabi, saya mau tanya, syahadatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Nama Allah nggak dibarengkan dengan nama Nabi, Allah nggak anggap, saudara. Azan, seindah apapun suara adanya, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak mau nyebut nama Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak Cianjur, azannya sah atau tidak? Tidak. Sah atau tidak? Tidak. Nah, sah, sudah. Salat, dari awal salat kita memuji Allah dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, terus dari awal sampai akhir kita puji Allah, saudara. Tapi di akhir salat ini nggak memuji Nabi, nggak mau salawat, nggak mau tasyahud nyebut nama Nabi. Saya mau tanya, salatnya sah atau tidak? Ya. Sah atau tidak? Ya. Wa qarana ismahu ma'a ismihi. Allah selalu barengkan nama Allah dengan nama Nabi. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqamih. Allah ingin tunjukkan ketinggian makam Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masya Allah, karenanya saudara, ibadallah, berat. Orang sudah dipuji dengan Al-Quran seperti ini, berat, saudara. Makanya ada seorang pujangga yang namanya Ibnul Farid, ahli syair, saudara. Seorang pujangga besar, Al-Imam Ibnul Farid. Apa kata beliau? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira, wa in balaghal muthni alaihi fa akthara. Idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Ibnu Farid? Ala kullu madhin bin nabi muqassira. Aku melihat setiap pujian untuk Nabi muqassir, belum maksimal. Masih belum maksimal. Setiap pujian buat Nabi dengan syairkah, dengan nasrkah, dengan puisikah, aku melihat belum ada yang maksimal. Wa in balaghal muthni alaihi fakthara. Walaupun yang muji sudah berusaha semaksimal mungkin, kemampuan terbaiknya dikeluarkan, sebanyak mungkin dia keluarkan, tapi aku lihat tetap muqassir, belum maksimal, saudara. Idza Allah athna billadhi huwa ahluhu. Kenapa mereka belum maksimal? Karena Allah yang sudah puji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang Nabi pantas mendapatkannya. Fama miqdaru ma yamdahul wara. Kalau sudah dipuji Allah, apa artinya pujian manusia, saudara? Lantas kita bertanya-tanya, Habib, kalau memang Nabi sudah dipuji Allah, pujian manusia nggak ada artinya untuk Nabi, saudara. Lantas kenapa kita kumpul maulid muji Rasulullah? Dari awal maulid kita muji Rasulullah, kita baca qasidah ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa thana'u. Nggak berhenti kita puji qasidah Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta
Misbahus Suduri, pujian terus buat Rasulullah. Habib, tadi Habib mengatakan nggak ada artinya pujian kita buat Rasulullah, tapi kenapa kita tidak berhenti muji Rasulullah? Di setiap majlis muji Rasulullah, di setiap maulid muji Rasulullah, di setiap kesempatan muji Rasulullah. Saudara, pada akhirnya kita sampai pada titik, saudara, yang diakui oleh para ulama dahulu, telah sampai kepada titik pengakuan. Apa kata mereka? Fama madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulama yang begitu luar biasa muji Rasulullah, pada akhirnya Pak Bu, mereka sampai pada satu titik. Fama madahtu Muhammadan biqasidati, sebetulnya aku tidak memuji Rasulullah dengan qasidahku, walakin madahtu qasidati bi Muhammad, akan tetapi aku memuji qasidahku dengan adat Nabi Muhammad. Bukan Rasulullah yang menjadi indah karena pujianku, tapi syairku yang menjadi indah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Majlis ini kita muji Rasulullah, ribuan orang di berbagai tempat, saudara. Kemarin di Solo luar biasa, jutaan orang berkumpul, saudara. Sampai-sampai peredaran ekonominya sampai 200 miliar. Karamahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Isinya apa itu majlis, saudara? Isinya pujian terhadap Rasulullah. Tapi saudara, bukan Rasulullah yang menjadi tinggi, bukan Rasulullah yang menjadi mulia, tapi majlis kita yang menjadi mulia karena muji Nabi Muhammad. Saudara, Rasulullah nggak menjadi tinggi karena pujian kita, karena Rasulullah sudah ditinggikan oleh Allah, betul? Tapi majlis kita yang menjadi tinggi karena di dalamnya memuji dan menyanjung baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini berkat muji Rasul dan punya hajat, Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, diangkat penyakit zahir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cek, bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita jam sabaraha ya. Jam 11 lewat seperempat, kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut. Jawabannya kurang kompak, lanjut atau jangan? Lanjut. Ini kalau di Jakarta, Pak, di Jakarta jam segini bencong baru dandang. Kalau Cianjur Selatan jam 11 lewat, ngaji masih semangat atau tidak? Orang kompak masih semangat atau tidak? Siap lanjut? Siap ngaji? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, setelah tadi kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keindahan Rasulullah, yang kedua, saat ini saya ingin menyampaikan informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Mau. Insya Allah. Apa informasi perjuangannya Habib? Saudara, kami Ormas Islam di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di berbagai wilayah di Indonesia, begitu pula berbagai ormas-ormas kedaerahan dan ormas-ormas nasionalis, beberapa bulan belakangan ini kami Ormas Islam, FPI, GNPF, PA212 dan lain sebagainya tergabung di dalam GNPR. Apa artinya GNPR, Habib? GNPR adalah aliansi dengan singkatan Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh GNPR, Habib? Sebelum 411 kemarin, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Melakukan apa? Akbar. Apa artinya, Habib, akbar? Aksi bela rakyat. Alhamdulillah. Loh, Habib kok ngaku-ngaku bela rakyat? Emang yang diperjuangkan apa, Habib? Kok ngeklaimnya ngakunya bela rakyat? Yang diperjuangkan apa? Saudara,
dalam 3 akbar berturut-turut tuntutan kita adalah tritura. Tuntutannya apa? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, kami meminta di depan istana presiden, Pak, kami meminta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Setuju. Kelihatannya orang Cianjur Selatan kaya-kaya ini. Begitu dibilang harga BBM turun, diam semua. Setuju? Setuju. Jawab yang kompak. Setuju? Setuju. Orang keras. Setuju? Setuju. Saya mau tanya, Cianjur Selatan jawab yang kompak. Kira-kira BBM naik atau tidak? BBM naiknya tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Naik, naik, BBM naik tinggi, Tinggi sekali. kurang kencang. Naik, Naik. BBM naik. Tinggi sekali. kurang keras. Naik, tinggi, kali kiri kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri Lihat saja banyak rakyat sengsara. Takbir. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak Cianjur Selatan. Saya mau tanya, BBM naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Berarti tadi lagu yang saya nyanyikan, fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Kalau memang fakta, kita nyanyi sekali lagi, biar kedengeran ke Jakarta. Setuju? 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 Naik, naik, BBM naik. Tinggi sekali. kurang kompak. Naik, Naik. BBM naik. Tinggi sekali. kurang kencang. Naik, Naik. BBM naik. tinggi sekali. Kiri banyak rakyat sengsara. Kiri banyak rakyat sengsara. Takbir. Saya mau tanya, kalau begitu tuntutan supaya BBM diturunkan bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir. Itu tuntutan yang pertama dalam 3 akbar, saudara. Yang kedua, kita minta supaya harga kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Orang kompak setuju? Orang kencang setuju? Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib, ini kan acara Maulid Nabi, Habib. Kenapa bahas-bahas tentang BBM? Kenapa bahas-bahas politik? Ini acara Maulid Nabi. Harusnya hanya bicara tentang Nabi, jangan bicara tentang BBM, jangan bicara politik, jangan kotori perayaan Maulid Nabi dengan politik. Pelakuk. Betul. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Kapan jawabnya? Sekarang. Udah malam. Nah, Lanjut. lanjut. Masih semangat. Semangat. Betul. Sampai pagi. Baik. Itu yang berbagi, anda pulang. Pikir aku robot ceramah berbagi. Insya Allah, tapi semuanya semangat, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara, mayoritas rakyat Indonesia umat Islam, betul? Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah,
yang paling susah adalah umat Islam. Umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Kita sering mendengar hadis-hadis yang dibawakan oleh para dai-dai, saudara. Apa isi hadisnya? Rasulullah saking cintanya sama umatnya, andai ada satu umat kakinya tertusuk duri, ini ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah SAW. Saudara, kalau satu umat kakinya tertusuk duri, Rasulullah ikut merasakan sakitnya. Bagaimana kalau saudara jutaan umat kelaparan, jutaan umat susah, Anda pikir Nabi tidak sakit, saudara? Anda pikir Nabi nggak sakit? Anda pikir Nabi nggak terusik melihat jutaan umat susah, kelaparan, dizalimi, ditindas, saudara? Makanya Nabi sampai ancam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Urusan umat Islam banyak, bukan hanya urusan ibadah, bukan hanya urusan zikir, bukan hanya urusan sholawat. Ya, ibadah adalah salah satu yang terpenting, saudara. Tapi jangan lupa, silakan Anda buka kitab fikih yang merupakan representasi dari syariat Islam, saudara. Itu kitab fikih 1/4 isinya muamalat, saudara. 1/4 kitab fikih isinya muamalat ekonomi. Kenapa 1/4 kitab fikih isinya muamalat? Karena Islam nggak pengen ekonomi umat bobrok, saudara. Betul? Betul. Rasanya Islam memberikan perhatian yang sangat besar. 1/4 syariat tentang muamalat, saudara. Luar biasa. Kalau kita lebih jauh lagi, di fikih ada namanya Kitabul Jinayat, atau di Indonesia seperti namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saudara. Di fikih ada namanya Kitabul Qadha. Itu kalau di sini seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, tata cara berproses hukum, syarat syahid, syarat saksi, syarat hakim, syarat qadhi, bagaimana berperkara, diatur di qadha. Kenapa? Karena Islam tidak mau hukum di tengah-tengah umat berantakan, saudara. Betul? Betul? Ini juga urusan umat. Di kitab fikih ada namanya Kitabul Imarah, Kitabul Imamah, kitab tentang kepemimpinan. Kenapa kok sampai dibahas di kitab fikih? Karena Islam nggak mau kalau politik umat ini berantakan, saudara. Betul? Betul? Artinya apa? Ya, kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi untuk perhatian dengan urusan umat. Yang namanya urusan umat bukan hanya ibadah, ada ekonomi, ada politik, ada penegakan hukum. Itu urusan umat. Lantas kita mau diam, saudara? Kita mau bungkam? Kita mau tutup mulut? Ini juga urusan umatnya Nabi Muhammad SAW. Anda mau katakan ini mengotori acara maulidnya Nabi, sedangkan kau bicara maulid di sana ada umat kelaparan, di mana-mana ada umat kesusahan, kau mau diam, kau mau tutup mata, saudara? Luar biasa, karena hanya ibadah Allah. Ibadah Allah. Saya ini Pak Bu, kemarin bulan Januari yang lalu baru keluar penjara, saudara. 1 tahun saya di penjara, 1 kamar bersama imam besar, ayahanda saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dan dimenangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Januari baru keluar penjara, saudara. Kalau mau hitung-hitungan kan nyari penyakit, saudara. Januari keluar penjara, gini hari udah teriak-teriakan dari mimbar ke mimbar, dari daerah ke daerah. Kalau bicara capek, capek. Kalau bicara letih, letih. Kalau bicara lelah, lelah. Tapi kenapa saya teriak-teriakan seperti ini? Kenapa para habaib banyak yang ngambil resiko seperti ini walaupun tantangannya besar? Saudara, jawabannya hanya satu. Wallahi, saya takut kalau saya diam dianggap bukan umat Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu perhatian dengan umat Rasulullah wajib atau tidak? Kurang kompak, perhatian dengan umat Rasulullah wajib atau tidak? Perhatian dengan umat Rasulullah wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan dakwah umat wajib atau tidak? Perhatian dengan ibadah umat wajib atau tidak? Perhatian dengan ekonomi kemakmuran umat wajib atau tidak? Perhatian dengan politik umat wajib atau tidak? Perhatian dengan penegakan hukum di tengah umat wajib atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad.
Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Sadayana parantos ngartos. Kartos. Alhamdulillah. Yang ketiga tuntutannya saudara. Yang keberapa? 3. Kita minta di depan istana nih 3 kali akbar supaya hukum ditegakkan secara adil. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jawab yang jujur. Cianjur Selatan, dengan mata kepala Anda, dengan hati nurani Anda, saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Belum. Penegakan hukum adil atau belum? Belum. Adil atau zalim? Zalim. Adil atau zalim? Zalim. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang, satu saja saudara. Saya kasih contoh. Hati-hati itu, ini sawah banyak jinnya, hati-hati kesurupan. Semangat, mudah-mudahan Allah kasih berkah saya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kasih contoh sederhana, satu aja saya kasih contoh sederhana saudara. 2 tahun yang lalu, Desember 2020, kita sama-sama mendengar dan dikagetkan 6 putra yang kami pandang sebagai salah satu putra terbaik bangsa, mereka dibunuh sehingga menjadi syuhada di KM 50 saudara. Saya mau tanya masyarakat Cianjur, dengar 6 syuhada dibunuh, marah atau tidak? Marah. Mengecam atau tidak? Mengecam. Kemudian beberapa bulan yang lalu saudara, seorang abdi negara, polisi, Brigadir J, dibunuh dengan sadis oleh atasannya bintang 2 Irjen Freddy Sambo saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini Irjen bintang 2 membunuh ajudannya, biadab atau tidak? Biadab. Kejam atau tidak? Kejam. Sadis atau tidak? Sadis. Brigadir J ini Nasrani Pak Bu. Brigadir J Nasrani, non Muslim. Tapi kenapa kami mengecam? Kenapa kami marah? Kenapa kami anggap biadab? Ini bukan urusan Islam dan Muslim, bukan. Bukan urusan Islam atau bukan Islam. Ini urusan anak bangsa yang nyawanya direnggut tanpa hak. Dan menerima saudara, siapapun anak bangsa, mau Muslim mau non Muslim, selama dia rakyat Indonesia, wajib dilindungi keselamatannya saudara. Betul? Betul. Betul? Betul. Masya Allah, dan luar biasa. Begitu skenario Freddy Sambo terbongkar saudara, apa yang terjadi? Presiden membuat pernyataan berkali-kali saudara. Menko Polhukam itu membuat update berkali-kali kasus masalah ini saudara. Luar biasa. Nggak sampai di situ saudara, itu Mabes Polri membuat tim khusus yang isinya penyelidikan, isinya jenderal-jenderal bintang 3, sampai ada 3 kasus yang diselidiki saudara. Yang pertama pelanggaran kode etik, berapa banyak? Gara-gara masalah ini polisi yang dipecat secara tidak terhormat, mulai dari jenderal bintang 2, jenderal bintang 1, sampai yang lain-lainnya saudara. Kasus kode etik nggak sampai di situ, ada lagi kasus namanya obstruction of justice. Tahu obstruction of justice? Itu bahasa Cianjur itu saudara. Artinya perintangan penyidikan. Obstruction of justice. Tersangkanya luar biasa. Jenderal bintang 2, jenderal bintang 1, polisi berpangkat. Nggak sampai di situ saudara. Habis itu ada satu lagi kasus pembunuhan berencana. Satu masalah sampai ada 3 kasus saudara. Pembunuhan berencana. Tersangkanya jenderal bintang 2, istri jenderal, anak buah jenderal jadi tersangka. Rame-rame mereka masuk ke pengadilan saudara. Luar biasa. Begitu masuk ke pengadilan, itu hakimnya tegas, jaksanya tegas. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau penegakan hukum tegas seperti ini, bagus atau tidak? Bagus. Jawab yang jujur, bagus atau tidak? Bagus. Dukung atau jangan? Dukung. Dukung atau jangan? Dukung. Pernyataan sederhana kami, pertanyaan sederhana kami. Kenapa di kasus Brigadir J begitu tegas, lugas, transparan, tapi di kasus KM 50 tidak seperti itu saudara? Betul? Betul. Betul? Betul. Kita merasakan ada ketidakadilan. Kasus Brigadir J begitu sikap, pernyataannya begitu tegas memihak kepada korban. Luar biasa. Penyelidikannya ngerembet, puluhan polisi diperiksa, nyamber kemana-mana. Tapi kasus KM 50 kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami rakyat tidak bodoh. Kami melihat ada yang janggal saudara. Betul? Betul. Betul? Betul. Saya
kasih contoh sederhana, satu aja saudara. Di kasus Brigadir J, itu yang meninggal dunia satu, yang mati satu orang, korbannya satu saudara. Tapi yang diperiksa begitu banyak, yang tersangka pun begitu banyak saudara. Tapi sebaliknya, di kasus KM50 Anda bayangkan, korbannya 6. Korbannya berapa? 6. Harusnya logikanya tersangkanya lebih banyak atau tidak? Banyak. Harusnya lebih banyak. Karena waktu di KM50 rest area itu ada saksi yang mengatakan ada banyak orang di situ. Itu harusnya paling nggak jadi tersangka, saudara. Urusan terbukti salah atau tidak urusan keterangan. Tapi banyak, saudara. Tapi faktanya di KM50 tersangkanya cuma 3, saudara. Itu pun satu mati tabrakan nggak tahu di mana. Yang 2 masuk ke sidang. Begitu masuk ke sidang, apa yang terjadi, saudara? Divonis bebas, saudara. Innalillahi. Jawab yang jujur sekali lagi, Cianjur, jawab yang keras. Saya mau tanya, adil atau tidak? Orang Kompak adil atau tidak? Adil atau tidak? Kami hanya menuntut keadilan, betul. Makanya itu tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan harga BBM. Yang kedua, turunkan harga-harga kebutuhan rakyat. Yang ketiga, saudara, minta ditegakkan hukum dengan adil. Saya mau tanya, 3 tuntutan ini bagus atau tidak? Bagus. Mewakili rakyat atau tidak? Wakili rakyat atau tidak? Mewakili. Apa ada 3 tuntutan ini untuk pribadi habaib? Tidak. Apa ada 3 tuntutan ini untuk pribadi para kiai? Tidak. Apa ada 3 tuntutan ini untuk kepentingan golongan? Tidak. Apa ada? Tidak. Anda tahu, saudara, 3 kali akbar. 3 kali kami datang ke depan istana, 3 kali akbar, maka 3 kali itu pula tidak ada satu tuntutan kami pun yang dikabulkan, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang jujur, jawab yang kompak. Kalau negara sudah tidak mendengarkan tuntutan rakyatnya, saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti pemerintahnya gagal atau berhasil? Gagal. Kurang kompak, jawab yang jujur, gagal atau berhasil? Gak usah takut, kita dilindungi demokrasi. Gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Karenanya, saudara, kemarin di 411 tuntutan kami berubah, saudara. Udah bukan 3 tuntutan lagi, karena 3 kali kami sampaikan dengan baik, dengan damai, dengan sopan dan santun. 3 tuntutan tidak ada satupun yang digubris dengan baik, saudara. Maka di 411 kemarin, 4 November, tuntutan kami hanya 1. Apa tuntutan yang 1? Kami minta, saudara, sesuai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2001, karena pemerintah kami anggap sudah gagal, maka dengan hormat kami minta Presiden untuk mengundurkan diri, saudara. Setuju? 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 Kalau gagal, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Panitia udah mulai deg-degan nih, siapa suruh undang gua? Nah, insya Allah panitianya pejuang-pejuang. Alhamdulillah. Saudara, Habib kalau minta presiden mundur berarti makar dong. Berarti berontak dong. Saudara, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haram bagi kami buat makar, saudara. Kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walam yajuz bi ghairi mahdil kufri khurujun ala wali amri. Selama tidak kufur bahwa haram bagi kami berontak kepada waliul amr, saudara. Haram. Itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan dalam akidah, saudara. Disebutkan dalam fikih kami. Nggak boleh, haram hukumnya, saudara. Tapi meski demikian, saudara, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diharamkan diam terhadap kezaliman, saudara. Makanya kami minta dengan baik, kami nggak berontak. Kami minta dengan baik, mundur. Daripada nanti hisab Anda lebih berat di hadapan Allah, daripada nanti negara lebih kacau, lebih baik Anda mundur dengan baik, saudara. Karenanya saya ingatkan sekali lagi, ya, di Ahlus Sunnah wal Jamaah memang diharamkan untuk berontak, saudara. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah memang diharamkan untuk makar. Tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita juga diharamkan untuk diam terhadap kezaliman, saudara. Diam terhadap kemunkaran, diam terhadap kemunafikan. Karenanya, saudara, saya ajak umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya warga Cianjur, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti sampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti untuk jaga NKRI, jaga anak bangsa, jaga akhlak bangsa, jangan pernah berhenti untuk revolusi akhlak, saudara. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki,
caci, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak akan mundur untuk mencongkar perjuangan saudara. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam Cianjur, jawab yang ngepak. Siap bersatu? Siap. Orang keras siap bersatu? Siap. Orang kencang siap bersatu? Siap. Siap rapatkan barisan? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Siap jaga Indonesia? Siap. Siap jaga Pancasila? Siap. Nanti di penjara. Sabodo teuing. Jawabnya apa? Sabodo teuing. Kurang kompak, Sabodo teuing. kurang kencang, Sabodo teuing. kurang banter. Sabodo teuing. Nanti ditangkep, Sabodo teuing. nanti dibilang radikal, Sabodo teuing. nanti dituduh teroris, Sabodo teuing. nanti dibilang anti NKRI, Sabodo teuing. nanti dibilang teroris. Maju terus, yakin, betul. Semua Cianjur angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya terakhir saudara ibadah Allah, terakhir sebelum nanti kita bacakan sholawat bersama-sama saudara, saya ingin ajak semua yang hadir di sini saudara, semua umat Islam di Cianjur dan sekitarnya, kita sama-sama turun saudara insya Allah pada hari Jumat 2 Desember 2022 bertepatan dengan 212. Kita akan sama-sama kumpul bersatu istighatsah memohon pertolongan dari Allah supaya Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, kenapa harus kumpul di 212? Saudara, kita harus menghargai sejarah. Kita harus belajar dari sejarah, saudara. 212 2016, 2 Desember 2016, saat itu saudara, jutaan umat Islam, tidak kurang dari 7 juta umat Islam berkumpul di Jakarta, saudara. Untuk apa? Untuk sama-sama membela Al-Quran, meminta supaya penista agama saat itu Ahok supaya dipenjarakan karena menistakan Al-Quran, saudara. Ibadah Allah, Ahok dan kroni-kroninya saat itu ibarat kapal induk besar, saudara. Punya kekuatan besar, punya perangkat yang luar biasa, saudara. Kita saat itu majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren, ormas-ormas Islam, komunitas-komunitas Muslim dan lain sebagainya, kita hanya ibarat sampan-sampan kecil, saudara. Kita hanya ibarat sampan-sampan kecil. Secara logika, sampan nggak mungkin bisa mengalahkan kapal induk, saudara. Betul? Tapi saudara, dengan izin Allah, begitu umat Islam bersatu, 2 Desember 2016, jutaan umat Islam kumpul. Nggak peduli apapun ormas Islamnya, nggak peduli apapun pesantrennya, nggak peduli apapun majelisnya. Saya Muslim, saya datang untuk bela Al-Quran, saudara. Hasilnya apa yang terjadi, kepada Allah? Begitu umat Islam bersatu, di luar nalar kita, di luar dugaan kita, Allah berikan kemenangan. Ahok longsor dan lengser. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita bisa menang? Jawabannya ada pada sabda Nabi, saudara. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian bersatu karena pertolongan Allah ada di balik persatuan, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Karenanya saudara, ambil pelajaran dari sini. Manakala kita bersatu, kita menang. Sebaliknya, ketika kita bercerai-berai, kita lemah, kita hancur. Saya kasih contoh sederhana. Di akhir 2020 kemarin, saudara, ketika imam besar pulang, ramai luar biasa, jutaan menyemput di bandara, saudara. Tapi begitu terjadi banyak kejadian, masing-masing tiara, cerai-berai kita, saudara. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita cerai-berai, ketika kita nggak kompak? Ulama kita ditangkap,
Termasuk saat itu saya sebagai santri juga ikut ditangkap akhirnya saudara dengan kasus yang mereka kasuskan saudara. 6 syuhada dibunuh sampai sekarang nggak mendapatkan keadilan menurut kami saudara. FPI saat itu dibubarkan saudara. Lemah kita, diobok-obok kita, habis kita. Kenapa? Karena kita tidak bersatu saudara. Betul? 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 Jawabannya gampang, karena kita tidak bersatu. Semuanya tiarap, semuanya nunduk, semuanya nafsi-nafsi, tidak bersatu. Perjuangan diobok-obok. Karenanya saudara, momen besok 2 Desember 2022 sama-sama kita berkumpul saudara. Kita sudah demonstrasi, kita sudah berusaha. Wa ma 'alainal balagh, wa ma 'alaina illal balagh. Kita kewajiban kita menyampaikan saudara. Makanya besok 2/1/2022 kita hanya ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul, aksi damai, istighosah, mengetuk pintu langit dan menunjukkan bahwasanya umat tetap bersatu saudara. Umat tetap kompak apapun yang terjadi. Umat Islam persatuannya tidak bisa dipecah belah saudara. Takbir. Takbir. Saya mau tanya, jawab yang apa? Umat Islam siap kita bersatu? Ya. Orang kompak siap bersatu? Ya. 212 siap putihkan Jakarta? Ya. Orang kencang siap putihkan Jakarta? Ya. Nabung dari sekarang buat ongkos, berusaha dari sekarang semuanya siap kita putihkan Jakarta? Ya. Siap tunjukkan persatuan umat? Ya. Siap tunjukkan persatuan umat? Ya. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. umat Islam bersatu, umat Islam Bersatu. umat Islam Bersatu. umat Islam Bersatu. umat Islam Bersatu. pesantren, Bersatu. habaib, Bersatu. kiai, Bersatu. umat Islam, Bersatu. umat Islam, Bersatu. Indonesia, Bersatu. Indonesia, Bersatu. Cianjur, Bersatu. Cianjur. Bersatu. Oke, saya mau tanya sekali, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Semuanya angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terakhir, sebagai penutup saudara, sama-sama kita baca sholawat. Kita goncangkan Cianjur dengan sholawat saudara. Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh solehin solehat. Yang udah berkeluarga Allah berkahi rumah tangganya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sama-sama. Tapi kalau saya ajak sholawat, jawab yang kompak. Siap jawab yang kompak? Siap jawab yang kompak? Coba saya tes dulu. Kalau saya katakan manusia idolaku, kata jawabnya lemes pisan. Coba yang kompak jangan kalah sama konser. Manusia idolaku Nabiuna Muhammad, manusia panutanku Nabiuna Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bisa? Bisa? Siap goncangkan Cianjur dengan sholawat? Hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut dulu. Kita jadikan semuanya yang hadir backing vokal. Setuju? Setuju? Setuju?
Semuanya, semua keluarkan suaranya, goncangkan Cianjur dengan salawat semuanya. Maulaya sholli wa sallim sallallahu alaihi semua. Sama-sama jawab. Manusia idolaku, manusia panutanku, sallallahu alaihi manusia yang sempurna, manusia termulia, sallallahu Saya mau tanya, Cianjur cinta nggak sama Rasulullah? Sayang Allah, rindu sama Rasulullah. Semuanya kita ungkapkan cinta kepada Rasulullah. Semuanya, aku cinta padamu, aku rindu padamu, sallallahu alaihi maulaya sholli. Hancur aku tanpamu, suaranya semua suaranya. Celaka aku tanpamu, sallallahu Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak natap wajahnya Rasulullah? Mau kumpul sama, mau cium tangannya Rasulullah? Semua angkat tangannya minta sama Allah. Semua. Ku harap tatap wajahmu, aku harap kumpul denganmu, sallallahu alaihi salawat semuanya salawat. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu, sallallahu Semua yang hadir mau nggak dikabulkan hajatnya? Mau diampuni? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Sama-sama angkat tangan semua, tawasul sama Rasulullah. Keluarkan suaranya semua. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidina
Ya Rabbi Ya Rasulullah توجه إلى الله في صلاح أحوالنا وفي قضاء حوائجنا يا رسول الله كرامي يا ربي يا رسول الله أدركنا يا واسع الكرم مولانا
مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك وأحسن إلينا واقض لنا ولهم حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat. Insya Allah malam ini semua dikabulkan berkat Nabi Muhammad. Minta semua, minta semua, minta semua Allah. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. على هذه النية ولكل نية صالحة يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب. ثم الأرواح والوالدة الرحمن ونعفس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Terakhir kita minta kepada tamu kita yang dari jauh, Ketua FPI DKI Jakarta Al-Habib Zaid bin Umar Al-Attas, untuk menutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa. Jangan ada yang bergerak sebelum majelis betul-betul ditutup, karena keberkahan majelis ada pada doa penutupnya. Husnul khatimah. Ini saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.